Kreasi Channel ada di Kota Lama Semarang. Sore ini saya akan ngobrol dengan Kepala Disbudpar Kota Semarang. Oh iya, jangan lupa ikuti saya untuk keliling Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang sebenarnya sudah cantik, sudah direstorasi, kemudian banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam kota maupun dari luar kota. Namun masih ada juga yang mempersoalkan tentang pembangunan Kota Lama Semarang, terutama beberapa ornamen yang ada di sini. Tapi yang pasti itu nggak usah dipermasalahkan, karena saya ingin tahu lebih banyak bagaimana Kota Lama Semarang dulu dan kini. Yuk ikuti saya. Teknokreasi Channel ada di Kota Lama Semarang. Saat ini saya bersama Kepala Disbudpar Kota Semarang, ada Mbak Iin Indriasari, biasa dipanggil Mbak Iin. Mbak, buka masker boleh ya? Oh, oke. Saya mau deh kayaknya. Saya mau diajak keliling Kota Lama Semarang. Saya senang sekali karena saya sebagai orang Semarang bangga karena Kota Lama Semarang sekarang berkembang dengan pesat. Nah, saya mau ngobrol seputar Kota Lama. Mbak Iin bisa cerita nggak sih Mbak, Semarang, Kota Lama Semarang dulu dan kini Mbak Iin? Ceritanya berarti harus 3 hari nih Mbak. Oh, 3 hari 3 malam ya? Oke. 3 malam karena kita mau cerita, hari ini kita mau cerita tentang Kota Lama Semarang. Iya. Yang Kota Lama ini juga kalau kita keliling hari ini nanti Mbak, ini baru satu bagian dari kawasan Kota Lama sekarang. Wah. Tapi sebetulnya ada 4 bagian. Oh, 4 bagian. Ya. Apa saja itu Mbak? Ada kampung yang sekarang ini kita keliling, nanti Oudestad namanya. Oh, yang sudah Oudestad. Oudestad. Itu Oudestad, sudah direvitalisasi. Jadi sekarang sudah bagus seperti ini. Kemudian masih ada Kampung Melayu. Kampung Melayu, Cina, dan juga kampung yang lain yang rencananya ke depan bakal kita bangun lagi. Oke, ya. Nah, kalau tadi Mbak Uni kan tanya ini sejarah Kota Lama Semarang. Bukan sejarah kondisi zaman dulu Kota Lama. Kalau sejarah nanti bisa tadi 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya sebelum ini dilakukan revitalisasi, memang dulu Kota Semarang kondisinya cukup memprihatinkan. Kalau zaman dulu memang dibuat untuk aktivitas perdagangan. Kemudian seiring dengan waktu ternyata pada saat itu kondisinya banjir. Jadi nggak pernah kering. Di sini air selalu tergenang. Iya. Kemudian karena gedung-gedungnya tergenang air, sehingga banyak yang nggak dipakai. Akhirnya adalah di situ judi, sabung ayam, prostitusi dan lain sebagainya, penyakit masyarakat itu lomba. Nah, itu yang membuat orang jadi enggan untuk pergi ke kawasan Kota Lama sekarang. Tapi sekarang kita bisa lihat bareng ini cantik kan, jalan-jalan aja susahnya. Minta ampun ya, ramai. Sekarang rame ya. Oke, iya. Artinya berhasil dong Mbak mengubah kawasan Kota Lama yang dulu kumuh kemudian menjadi seperti sekarang. Iya, dibilang berhasil memang berhasil ya. Meskipun banyak yang sudah kita lakukan. PR-nya masih banyak. Oke. Selain yang sudah kita lakukan, PR-nya masih banyak. Tetapi juga mungkin kalau orang melihat sekarang, tapi perjuangan kita cukup panjang. Jadi untuk membuat Kota Lama Semarang menjadi seperti ini pasti butuh perjuangan, butuh dukungan, support tidak hanya dari Pemkot Semarang saja, tapi juga dari pusat Pak ya, Jokowi, Pak Jokowi ya. Kemarin dikunjungi Pak Jokowi ya, Pak ya. Iya, oke. Mbak, bagaimana membuat rebranding Kota Lama Semarang yang tadi disebut kumuh? Karena dulu kantor lama saya di belakang di dekat perahu layar, kemudian dan saya juga serem kalau dulu pulang. Nah, sekarang sudah jalan aja susah gitu loh. Pagi-pagi juga udah rame. Ini kalau udah rajin ngantor dong. Kebetulan saya sudah resign dari Kota Lama, dari kantor lama. Tapi nggak resign dari Kota Lama kan? Oh enggak. Resign dari Kota Semarang enggak. Bisa cerita Mbak bagaimana Mbak Iin sebagai Kadisbudpar untuk memimpin stafnya untuk merebranding Kota Lama Semarang ini? Iya. Pertama dari infrastrukturnya sendiri yang saat ini sudah berubah. Kita lihat bersama kawasan ini sekarang menjadi sangat eksotis ya, cantik sekali, dan seperti di Eropa ya Mbak ya? Iya, udah kayak di Eropa dan menjadi magnet orang kalau datang ke Kota Semarang harus kayaknya wajib kesini ke kawasan Kota Lama sekarang. Nah, tidak hanya infrastrukturnya saja yang kita ubah, tetapi juga pola kebiasaan masyarakatnya yang pelan-pelan harus kita mulai ubah juga. Ya, bagaimana perlakuan masyarakat yang ada di sini,
Jadi warga sekitar ini juga harus paham bahwa Kota Lama sekarang ini menjadi salah satu tujuan wisata. Orang berjualan tidak bisa seenaknya saja jualan di pinggir jalan. Kita harus lihat juga nilai estetikanya. Kemudian juga bagaimana masyarakat menyambut kedatangan wisatawan ya. Parkirnya juga kita tata. Kalau beberapa waktu lalu kan ada berita katanya parkirnya cukup mahal. Nah itu pun bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya paham bahwa itu pun berpengaruh terhadap wisatawan. Nah tentunya kami juga berharap orang-orang yang datang ke kawasan Kota Lama juga ikut menjaga. Karena ini kawasan cagar budaya. Betul. Sudah ditetapkan dengan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cagar budaya nasional. Nah ada hal-hal yang harus dijaga, mulai dari bangunannya, kemudian bagaimana kita mengadakan event di sini dan lain sebagainya, itu harus kita jaga supaya predikat cagar budaya nasional tetap berada. Kemudian bagaimana memaksimalkan potensi yang sudah cantik ini, Mbak? Supaya mungkin menjadi sumber pendapatan daerah, kemudian menarik wisatawan, kemudian aktivitas seni budaya juga terwadai. Nah itu Mbak, kita sekarang sudah punya peraturan daerah tentang TBL kawasan Kota Lama sekarang. Di dalam peraturan daerah tersebut sudah diatur apa insentif yang bisa kita berikan para pengelola gedung-gedung di sini, karena 80% pengelola gedung di sini adalah private. Pemiliknya adalah pemilik pribadi ya. Sisanya adalah BUMN dan juga pemerintah Kota Semarang hanya satu Mbak yang digodong audit rapid itu. Nah itu yang kemudian kita atur di dalam peraturan daerah. Aktivitas yang bisa mereka lakukan, keuntungannya dan juga kewajiban-kewajibannya. Tantangan terberat Mbak mengubah atau memaksimalkan Kota Lama. Tantangan terberat mengubah Kota Lama, benar? Tantangan terberatnya ya dari kita sendiri. Saya di sini sampai harus melakukan penjagaan terhadap keamanan dan kebersihan 24 jam. 24 jam ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran dari para wisatawan. Atau karena kawasannya dulu mungkin orang melihatnya, kalau saya menyebut Blong area atau enggak ya? Saya tidak bisa menyebut seperti itu Mbak Uni, rasanya terlalu kecil ya. Mohon maaf, saya seorang Semarang, cuma saya tahu karena cukup lama berkantor di Kota Lama gitu. Tapi merubah budaya. Budaya. Perlu waktu, perlu kerja keras kita semua. Sehingga saya berterima kasih sekali kepada masyarakat saat ini sudah mulai mendukung, sudah mulai support, tetapi masih banyak lagi perlu terutama dari yang pendatang ini, wisatawan yang datang. Jangan buang sampah sembarangan. Betul. Kalau mau foto-foto boleh, tapi jangan naik-naik, merusak gedung. Kemudian juga harus beretiket ya Mbak ya. Etikanya yang bagus. Mengadakan aktivitas, katakanlah misalnya mau fotografi ya Mbak, pakai drone, itu juga harus berizin. Karena takutnya nanti nabrak gedung itu kan sayang ya Mbak. Budaya kita. Itu aja sih. Ya, siap. Kemudian aktivitas saja yang bisa dilakukan untuk membuat Kota Lama tetap gayeng, Mbak? Terutama dari Disbudpar Kota Semarang ini. Sebetulnya Kota Lama ini tanpa atraksi aja sudah berupa atraksi. Karena gedung-gedung ini merupakan atraksi tersendiri buat masyarakat. Tetapi kita punya kalender event ini Mbak, di kawasan Kota Lama Semarang. Bisa dicek di mana Mbak? Itu penting gitu. Itu ada di websitenya di Disbudpar ada. Kita juga punya aplikasi Lumpia. Aplikasinya itu enak kok Mbak, namanya Lumpia ya. Bisa dicek, ada festival. Isinya juga enak pasti ya. Isinya enak, dimakan kalau dimakan enak. Ada festival namanya Festival Kota Lama yang kita gelar setiap tahun sekali. Dan ini pun merupakan kalender event nasional yang sudah diakui dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berbicara Kota Lama Mbak, bisa dijelaskan apa isi dari Galeri Industri Kreatif Kota Lama, terutama yang tadi, yang baru saya kan tadi sempat masuk ada Semarang Creative Hub, ada Galeri Indonesia Kreatif. Ada Out the Trap tadi. Betul, kita itu punya beberapa gedung Mbak. Memang bukan milik pemerintah Kota Semarang sebelumnya, tapi kita melakukan kerjasama. Jadi ada gedung Out the Trap, gedung Out the Trap dan gedung Creative Hub. Itu baru saja memang tahun 2020 dibangun, kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Matur pemerintah pusat Pak Jokowi, Pak Endi matur karena support Bapak Wali Kota memang luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau kita berusaha untuk menarik kegiatan-kegiatan dari pusat ke Kota Semarang. Nah, dibangunlah suatu gedung untuk melakukan aktivitas. Jadi para pelaku ekonomi kreatif sekarang sudah punya wadah sendiri. Berkegiatan, bisa mau podcast bisa, mau pameran juga bisa, mau marketing event-event kecil itu juga bisa. Nah, itu yang kita lakukan di
saat ini kita punya komite ekonomi kreatif di Kota Semarang yang juga aktif melakukan kegiatan di sana. Kemudian ada juga itu nanti sebelah sana ya Mbak, itu ada galeri UKM. Oh, galeri UKM itu ya. juga untuk mewadahi UKM ya. Untuk mewadahi produk-produk UKM Kota Semarang. Ada juga pasar kelitian. Wah, oh ya, pasar kelitian bukan berarti Mbak Uni dikelitik-kelitik bukan ya Mbak Uni. Atau gelas di klinik itu bukan. Tapi pasar kelitian ini tadinya memang pedagang-pedagang yang menjual barang-barang kuno. Cukup sesuai juga dengan kawasan Kota Lama dan itu merupakan salah satu dari bentuk kreativitas Kota Semarang. Ya, oke. Mbak, mungkin kalau teman-teman yang di Semarang sudah hafal ya, kalau ke Kota Lama Semarang mau ngapain saja. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari luar kota belum tahu nih Mbak. Kalau ke Kota Lama Semarang, apa yang wajib dilakukan? Nah, pertama foto-foto itu wajib. Wajib ya, foto-foto. Spot yang menarik. Selfie ya, atau foto rame-rame, tapi tetap pakai SOP kesehatan ya Mbak ya. Karena sekarang masih pandemi, kita juga siapin beberapa tempat cuci tangan. Tapi jaga jarak, hindari kerumunan. Biasanya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kan cukup ramai nih Mbak, kawasan Kota Lama. Nah, teman-teman harus waspada itu. Ya. Kemudian juga selain foto-foto dengan bangunan yang eksotik, kita juga saat ini sedang membangun beberapa spot lagi Mbak. Kalau menikmati kuliner itu pasti ya. Pasti harus ya. Kuliner itu wajib ya. Kalau kuliner di sini juga enak-enak, ada kafe-kafe yang dengan kekinian ya. Bangunannya udah eksotik ya. Tapi makanannya kekinian. Makanan kekinian, bangunannya eksotik, bisa dinikmati. Instagram ya, betul. Ada juga makanan-makanan tradisional ya Mbak ya, dekat-dekat sini. Ada gulai, ada nasi goreng. Ya, ada juga makanan-makanan yang khas Kota Semarang. Dan ini kita lagi bangun di Bundaran Dugaan, nggak tahu nanti kita lewat apa Mbak ya. Iya. Ini kita lagi bangun museum Mbak. Museum, oh ya. Museum Kota Semarang. Yang ini bakal dibangun, rencananya akan dibuka akhir tahun ini nanti. Ya. Dan mudah-mudahan bisa menceritakan sedikit tentang sejarah Kota Lama Semarang. Iya. Mbak, sebelum mengakhiri obrolan, kasih tips atau pesan-pesan ke teman-teman teknokreasi, tips mengunjungi Kota Lama Semarang. Nah, atau apapun deh Mbak Iin. Karena Mbak Iin cantik jadi akan didengarkan. Iya. Buat teman-teman semuanya, sahabat teknokreasi yang luar biasa, kita saat ini berada di kawasan Kota Lama Semarang. Selamat berkunjung di Kota Semarang. Dan jangan lupa kawasan Kota Semarang, tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Selamat berwisata, jangan lupa bahagia. Mbak Iin, terima kasih sekali sudah ngajak saya keliling Kota Semarang. Tapi kita akan lanjut obrolan lainnya. Oke.